Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen bisnis digital. Kami akan menganalisis studi kasus yaitu Boeing 737 MAX melalui teori-teori kelompok yang telah kita pelajari. Kasus ini akan kita bahas sesuai dengan materi dari Effective Work Group and Teams. Dan tugas yang diberikan mulai dari fenomena, objek, analisis, kendala manajemen bisnis, hingga solusi yang dapat diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu, saya Dini Aulia Negesa Putri. Saya Ingrid Revita. Saya Aida Alicia. Saya Davo Adinu. Saya Vanessa Nur Syahada. Saya Bian Malik Koswara. Saya Novan Jikra Gifari. Baik, selanjutnya mulai dari fenomena. Oke, jadi fenomena yang akan kita bahas adalah tragedi penerbangan Boeing 737 MAX yang mengguncang dunia pada Oktober 2018. Pesawat Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa hanya 13 menit setelah lepas landas, menewaskan 189 orang. Kemudian pada Maret 2019, pesawat Ethiopian Airlines ET302 mengalami nasib serupa, menewaskan 157 orang. Dua kecelakaan dalam waktu kurang dari 5 bulan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan pesawat terbaru Boeing. Setelah investigasi mendalam oleh berbagai otoritas penerbangan internasional, terungkap bahwa penyebab utama adalah sistem NCIS, yaitu Maneuvering Characteristic Augmentation System. Sistem terus-menerus mendorong hidung pesawat ke bawah, membuat pilot kehilangan kendali. Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa banyak pilot tidak menerima pelatihan memadai tentang sistem ini. Boeing sengaja meminimalkan informasi tentang MCIS untuk menghindari kebutuhan pelatihan simulator yang mahal dan waktu yang panjang. Mereka berargumen bahwa sistem ini adalah fitur tambahan yang tidak mengubah cara penerbangan dasar pesawat. Fenomena ini bukan sekedar kegagalan teknis, tetapi lebih merupakan kegagalan sistematik dalam manajemen organisasi, komunikasi antar tim, dan pengambilan keputusan. Boeing di bawah tekanan kompetisi ketat dengan Airbus A330 Neo terburu-buru meluncurkan pesawat dengan mengorbankan proses pengujian dan sertifikasi yang matang. Inilah yang akan kita analisis lebih lanjut melalui teori-teori kelompok kami. Selanjutnya, objek. Berikutnya pada objek analisis. Objek analisis kami dalam presentasi ini adalah tim manajemen puncak Boeing dan tim desain sistem MCIS. Kami memilih dua kelompok ini karena mereka memainkan peran kunci dalam tragedi tersebut dan mewakili dua tingkat organisasi yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Yang pertama ada tim manajemen puncak Boeing. Kelompok ini terdiri dari CEO dan para eksekutif tingkat tinggi yang membuat keputusan strategis tentang pengembangan 737 MAX. Mereka menghadapi tekanan bisnis yang sangat besar dari dewan direksi dan pemegang saham untuk bersaing dengan Airbus. Keputusan mereka untuk memodifikasi pesawat 737 yang sudah ada daripada membuat pesawat baru dari nol didasarkan pada pertimbangan biaya dan waktu. Namun, keputusan ini menciptakan tantangan teknis kompleks yang memerlukan solusi seperti MCIS. Tim manajemen puncak gagal menciptakan lingkungan di mana kekhawatiran keselamatan bisa disampaikan tanpa takut, dan mereka terlalu fokus pada target bisnis jangka pendek. Yang kedua, dari tim desain sistem MCIS, kelompok ini terdiri dari para insinyur yang bertugas merancang sistem yang bisa mengkompensasi perubahan karakteristik aerodinamis akibat pemasangan mesin yang lebih besar pada badan pesawat yang relatif tidak berubah. Mereka bekerja di bawah tekanan waktu yang luar biasa dengan tenggat yang sangat ketat. Yang menjadi masalah adalah tim ini bekerja dalam isolasi relatif tanpa komunikasi yang memadai dengan tim lain seperti tim pelatihan pilot atau tim dokumentasi. Beberapa insinyur dalam tim ini sebenarnya memiliki keraguan tentang desain MCIS, tetapi budaya organisasi yang tidak mendukung kritik internal membuat mereka tidak bisa menyuarakan kekhawatiran mereka. Dua kelompok ini itu seharusnya bekerja secara sinergis dan manajemen memberikan arahan strategi dengan mempertimbangkan masukan teknis, sementara itu tim teknis memberikan solusi yang aman dengan memahami konsep bisnis.
Namun dalam kenyataannya terjadi pemisahan yang tajam antara keputusan bisnis dan implementasi teknis. Oke, baik, selanjutnya ada kendala manajemennya. Yang pertama ada proses-proses. Dalam materi kita, proses-proses terjadi ketika kinerja aktual kelompok lebih rendah dari kinerja potensialnya karena masalah koordinasi dan motivasi. Di Boeing, kita melihat proses-proses dalam skala besar. Kinerja potensial Boeing sebagai perusahaan penerbangan terbuka dunia adalah menghasilkan pesawat yang aman, andal, dan kompetitif. Namun, kinerja aktual adalah menghasilkan sistem yang berbahaya dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Proses-proses ini muncul dari koordinasi yang buruk antara berbagai tim. Tim desain MCAS tidak berkoordinasi dengan baik dengan tim pelatihan pilot. Tim sertifikat internal Boeing terlalu bergantungan pada penilaian dari tim desain sendiri. Setiap kelompok bekerja dengan asumsi dan prioritasnya sendiri, tanpa integrasi yang efektif. Motivasi juga menjadi masalah, seperti fokus pada target waktu dan penghematan biaya mengalahkan fokus pada keselamatan. Lalu yang kedua ada social loving, yaitu social loving adalah kecenderungan individu untuk mengurangi usaha ketika bekerja dalam kelompok yang besar. Dalam pengembangan 737 MAX yang melibatkan ribuan insinyur, social loving terjadi secara luas. Dalam kelompok sebesar ini, kontribusi individu menjadi sulit diamati dan dihargai. Seorang insinyur mungkin berpikir pasti sudah ada orang lain yang memeriksa komponen ini, atau jika ada masalah pasti akan ketahuan dalam review. Social loving diperparah oleh ukuran tim yang terlalu besar, membuat pengawasan atasan tidak efektif. Yang lebih berbahaya lagi adalah sugar effect. Ketika beberapa anggota mulai mengabaikan protokol kesehatan, anggota lain mengikuti karena merasa tidak adil jika hanya mereka yang bekerja keras. Oke, kendala berikutnya adalah teks interdependensi yang tidak terkelola. Boeing menghadapi 3 jenis interdependensi yang tugas yang semuanya bermasalah. Pertama ada polite di interdependensi, di mana berbagai tim bekerja sama secara terpisah tetapi kontribusinya tidak terintegrasi dengan baik. Ada sequential interdependensi, di mana kesalahan dalam desain awal terbawa melalui seluruh proses berikutnya. Dan yang paling kritis adalah reciprocal interdependency, di mana semua tim sepenuhnya bergantung satu sama lain, tetapi ketergantungan ini tidak dikelola dengan komunikasi dan koordinasi yang memadai. Berikutnya ada grup cohesiveness negatif. Kohesivitas kelompok di Boeing terlalu tinggi dan justru menjadi bumerang. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan yang besar, kesamaan latar belakang profesional, tekanan kompetensi yang dengan Airbus, sejarah sukses yang panjang, dan eksklusivitas sebagai perusahaan terkemuka, semuanya berkontribusi pada kohesivitas yang kuat. Namun kohesivitas ini menciptakan groupthink, tekanan untuk konformitas sangat tinggi, kritik internal ditekan, dan muncul resistance terhadap perubahan. Dalam budaya seperti ini, insinyur yang memiliki keraguan terhadap NCAS memilih untuk diam daripada dianggap tidak loyal atau tidak percaya pada tim. Kelima, masalah top manajemen tim. Sesuai materi kita tentang important organizational group, tim manajemen puncak seharusnya memiliki interaksi intensif, menjaga ukuran tim relatif kecil, meyakinkan setiap anggota bahwa masukan individu penting, dan menjaga keterbukaan itu kejujuran antar anggota. Di Boeing, tim manajemen puncak gagal dalam semua aspek ini. Ukuran tim mungkin terlalu besar, interaksi tidak cukup intensif, masukan teknis dari tingkat bawah tidak didengar, dan tidak ada keterbukaan yang cukup tentang risiko yang dihadapi. Baik, selanjutnya solusi dari kendala yang terjadi. Yang pertama itu mengurangi proses losis melalui koordinasi yang lebih baik. Boeing perlu merancang ulang struktur koordinasi antar tim. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari perwakilan semua departemen yang relevan sejak awal proyek. Tim pengembang MCIS seharusnya tidak hanya berisi insinyur software, tetapi juga memperwakilkan dari Departemen Pelatihan Pilot, Departemen Dokumentasi, Departemen Keselamatan, dan bahkan perwakilan dari maskapai pelanggan. Dengan cara ini, semua perspektif penting hadir sejak awal, dan potensi masalah komunikasi bisa diidentifikasi dan diatasi lebih dini. Selain itu, Boeing perlu mengimplementasikan sistem komunikasi terpusat di mana semua dokumen desain, perubahan, dan catatan rapat dan keputusan bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Solusi kedua itu mengatasi social loafing melalui akuntabilitas individu yang lebih jelas. Untuk mengurangi social loafing, Boeing perlu membuat kontribusi individu lebih terlihat dan terukur. Ini bisa dilakukan dengan memecah proyek besar menjadi subproyek kecil dengan tim yang lebih kecil dan pemimpin yang jelas. Setiap insinyur harus memiliki tanggung jawab spesifik yang terdokumentasi dengan baik. Sistem per-review yang terstruktur juga bisa membantu di mana setiap orang bertanggung jawab untuk mereview pekerjaan sejumlah kolagennya. Selain itu, sistem intensif perlu diubah untuk lebih menghargai ketelitian
dan identifikasi resiko daripada sekedar kecepatan penyelesaian. Solusi ketiga itu mengelola task interdependence melalui integrator khusus. Boeing perlu menunjuk integrator atau koordinator khusus yang tugasnya untuk memastikan komunikasi dan koordinasi antar tim berjalan lancar. Orang ini tidak perlu menjadi ahli teknis tertinggi, tetapi harus memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa dan memahami gambaran besar proyek. Integrator ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengalir dengan akurat dan tepat waktu antar semua tim, dan bahwa ketergantungan antar berbagai komponen sistem dipetakan dan dikelola dengan baik. Solusi keempat itu memodifikasi grup cohesiveness untuk mencegah groupthink. Nah, untuk mengatasinya, Boeing perlu menciptakan budaya yang mendukung perbedaan pendapat. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dalam setiap rapat penting selalu ditunjuk satu orang sebagai devil's advocate yang tugasnya secara sengaja mengajukan pertanyaan kritis dan menangani asumsi-asumsi yang ada. Yang kedua itu menganisme whistleblowing yang aman dan terprotek harus dibuat, di mana karyawan memiliki kekhawatiran tentang keselamatan bisa menyampaikan tanpa takut akan pembalasan. Nah, yang ketiga itu rotasi anggota tim secara berkala bisa mencegah terbentuknya kelompok yang terlalu tertutup dan resisten terhadap perubahan. Membangun sistem insentif yang seimbang. Terakhir, Boeing perlu menambah sistem insentifnya selama ini. Insentif banyak terfokus pada kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran. Sudah waktunya untuk memberikan bobot yang lebih besar pada indikator keselamatan dan kualitas. Tim yang berhasil mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah keselamatan harus dihargai, meskipun itu berarti proyek sedikit agak tertunda. Sebaliknya, tim yang mengabaikan masalah keselamatan untuk memenuhi deadline harus menghadapi konsekuensi yang jelas dan tepat. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya tragedi Boeing 737 MAX ini merupakan contoh nyata bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip kelompok kerja yang efektif itu bisa menyebabkan kejadian yang fatal. Contohnya seperti proses losses karena koordinasi yang buruk, social loafing dalam tim yang besar, kemudian ada task independence yang tidak terkelola, kemudian ada group cohesiveness yang negatif yang menciptakan group team, dan masalah dalam top management team yang dimana semua faktor ini berkontribusi pada terciptanya sistem yang berbahaya. Kemudian, pelajaran dari kasus ini sangat relevan tidak hanya untuk industri penerbangan, melainkan juga untuk semua jenis bisnis, termasuk bisnis digital yang kita pelajari. Teknologi canggih dan alat-alat digital tidak bisa mengkompensari kegagalan dalam manajemen kelompok dasar, struktur tim yang jelas, akuntabilitas individu yang jelas, kemudian ada komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan budaya organisasi yang sehat tetap menjadi fondasi keberhasilan organisasi. Untuk itu, kita sebagai calon profesional bisnis digital, kasus ini mengingatkan bahwa dalam mengelola tim virtual, mengembangkan produk digital, atau menjalankan startup, prinsip-prinsip efektivitas kelompok tetap berlaku. Kita perlu mendesain struktur tim dengan hati-hati, menciptakan budaya di mana kritik konstruktif didengar, memastikan komunikasi yang jelas dan juga transparan, dan selalu mengutamakan kualitas dan keselamatan di atas tekanan deadline yang tidak realistis. Oke, untuk selanjutnya inilah daftar pustaka yang kami pakai untuk menganalisis studi kasus kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.